Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Riki Dayati dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Nah, di video kali ini saya akan mensimulasikan micro teaching pembelajaran kelas 4, tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan di pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, good morning student. Who are you today? I'm fine, thank you teacher. Who are you today? I'm fine, thank you teacher. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Mari berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, sudah selesai baca doanya. Jadi sekarang ibu ingin bertanya nih kepada kalian, mengapa kita harus baca doa dulu sebelum belajar? Ada yang tahu? Angkat tangannya ya, kalau ingin menjawab. Baik, nah tujuannya yaitu supaya kita lebih fokus dan tenang dalam belajar, serta diberikan keselamatan, ketenangan, dan kelancaran di saat kita belajar. Baiklah, setelah kita membaca doa sebelum belajar, seperti biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, bagi anak-anak, silakan berdiri di tempat kalian masing-masing. Baik ya, kita nyanyikan sama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu mau bertanya lagi nih, ada yang tidak masuk pada hari ini? Atau ada yang absen, sakit, atau izin? Baik, semuanya masuk ya pada hari ini. Nah, ibu mau bertanya lagi nih sekarang. Sebelum berangkat sekolah, siapa yang udah berpamitan kepada kedua orang tuanya? Angkat tangan. Baik, semuanya berpamitan kepada kedua orang tua. Bagus. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi nih, sebelum berangkat sekolah udah ada yang sarapan belum? Siapa yang udah sarapan angkat tangan? Baik, siapa yang belum angkat tangan? Siapa yang belum sarapan? Tidak ada ya. Baik, semua pintar anak ibu. Nah, ibu mau mengingatkan lagi ini kepada kalian, anak-anak ibu. Sarapan ini sangat penting anak-anak, harus ya. Kita harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Karena dengan sarapan kita lebih fokus dalam belajar dan lebih semangat dalam belajar. Jadi, ibu harap anak-anak ibu harus berpamitan kepada kedua orang tua dan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Baik, biar lebih semangat lagi, ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat sebelum belajar. Mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya, tepuk semangat. 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 Nah, ibu harap setelah kita tepuk semangat bersama-sama, kita menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Oke? Baik, nah kita akan melanjutkan kegiatan kita seperti biasanya saat pembelajaran, yaitu membaca cerpen atau cerita pendek ataupun dongeng. Nah, sekarang kelanjutan siapa atau giliran siapa untuk maju ke depan membacakan cerpen? Siapa hari ini? Ya, Putri. Untuk Putri silakan maju ke depan untuk membacakan cerpen kepada teman-temannya pada hari ini. Baiklah, setelah kita membaca cerpen, sekarang kita akan masuk materi pada hari ini. Sebelumnya ibu ingin bertanya, ada yang ingat pada materi sebelumnya? Baik.
Baiklah, nah Ibu harap kalian masih mengingat materi untuk pembelajaran kemarin. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi kepada kalian, apa itu warisan budaya? Ada yang ingat tentang warisan budaya? Baik, Ibu sempurnakan ya jawaban kalian. Jadi warisan budaya itu adalah hasil budaya fisik dan nilai budaya dari masa lalu. Diingat ya, dicatat, warisan budaya adalah hasil budaya fisik dan nilai budaya dari masa lalu. Nah, Ibu juga ingin bertanya, apa warisan budaya Indonesia yang sangat terkenal hingga di negara lain? Ada yang tahu? Baik, nah warisan budaya yang terkenal di negara lain yang dari Indonesia yaitu batik. Nah, dicatat ya, batik warisan budaya Indonesia yang terkenal di mancanegara. Terus kalian ada yang tahu warisan budaya yang dari bidang olahraga dari Indonesia yang terkenal? Ada yang tahu? Ada yang ingin menjawab? Oke, Ibu kasih tahu ya, warisan budaya Indonesia yang di bidang olahraga yang terkenal juga yaitu pencak silat. Ada yang bisa pencak silat? Angkat tangan. Wah, ada juga ya dari anak-anak Ibu yang bisa pencak silat. Bagus. Baiklah, Ibu lihat di sini ada beberapa yang bisa pencak silat. Jadi Ibu ingin bertanya untuk teman-teman lainnya yang belum bisa, apakah ingin belajar pencak silat? Oke, semuanya ingin belajar pencak silat ya. Jadi Ibu mau kalian untuk berganti pakaian olahraga sebelum kita belajar pencak silat. Nah, setelah kita selesai belajar pencak silat, Ibu ingin kalian juga berganti pakaian lagi ke seragam sekolah. Mengerti anak-anak? Pintar anak Ibu. Jadi Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang untuk berganti pakaian. Dimulai dari anak-anak, sekarang kita sudah berganti pakaian dengan memakai baju olahraga. Nah, sekarang Ibu ingin sampaikan bahwa kita akan mempelajari ilmu bela diri pencak silat. Nah, ini Ibu tampilkan gambar tokoh pencak silat. Dan sekarang Ibu ingin kalian untuk buka buku kalian di halaman pembelajaran 3 dan baca di dalam hati tentang tokoh pencak silat. Dimulai dari sekarang, Ibu kasih kalian waktu 15 menit dari sekarang. Nah, sekarang sudah selesai membaca teks tokoh tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, sekarang Ibu ingin menjelaskan sedikit dari tokoh tersebut. Nah, ini adalah sosok Iko Uwais. Iko Uwais ini adalah sosok pendekar bela diri pencak silat yang sangat terkenal hingga ke mancanegara. Dan Iko Uwais juga mendapat urutan ketiga gelaran turnamen silat di Provinsi Jakarta pada tahun 2003. Dan Iko Uwais ini juga mendapat banyak penghargaan di luar negeri. Ribet kan? Dan ilmu bela diri ini atau pencak silat yaitu bela diri bangsa Indonesia. Ilmu bela diri ini, pencak silat, mempunyai koreografi tersendiri yang mempunyai filosofinya seperti layaknya tarian. Dan ilmu bela diri ini tersebar di Nusantara Indonesia, dan di setiap Nusantara terdapat satu pendekar kebanggaan pencak silat. Dan ilmu bela diri pencak silat ini diminati oleh mancanegara juga. Jadi kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus mempelajari ilmu bela diri ini. Ya, anak-anak, mengerti anak-anak? Baik anak-anak, sebelum kita turun ke lapangan, Ibu minta kalian untuk mengamati pola gerakan dasar dari pencak silat. Mengerti anak-anak? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, baiklah, sudah selesai membaca pola gerak dasar pencak silat, sudah mengamatinya? Oke, ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang kalian turun ke lapangan dan membentuk huruf U. Ya, anak-anak, sekarang langsung turun ke lapangan membentuk
kita memulai gerakan pola dasar pencaksilat ini, Ibu ingin kalian melakukan pemanasan. Oke, pemanasan dimulai dari sekarang. Oke, pasang tangan dulu. Baiklah, setelah kita melakukan pemanasan, Ibu ingin kalian setiap melakukan gerakan atau melakukan pergantian gerakan, Ibu ingin kalian meneriaki kata ha atau hap. Oke, mengerti anak-anak? Oke, sekarang kita akan lakukan pola gerakan dasar pencaksilat. Baik anak-anak, nah kita akan melakukan gerakan pertama, yaitu buka kaki kalian selebar bahu. Dan gerakan pertama yaitu langkahkan ke depan kaki kalian seperti ini. Ha. Nah, seperti itu ya anak-anak, kita lakukan bersama-sama. Oke, buka kaki kalian selebar bahu dan langkahkan ke depan atau majukan satu langkah ke depan. 1, 2, 3. Ha. Oke, baik. Ada yang sudah mengerti? Ayo coba sekali lagi kita lakukan bersama-sama ya anak-anak. Baik, sekarang yaitu gerakan kedua, yaitu dengan memundurkan kaki kanan kalian. Kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Ha. Oke, kita coba sama-sama ya. Gerakan ketiga atau gerakan selanjutnya yaitu kaki kanan kalian langkahkan ke samping seperti ini. Oke, sekarang kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ha. Ya, lakukan bersama-sama ya. Gerakan selanjutnya yaitu kaki kanan kalian langkahkan ke depan tetapi serong. Oke, seperti ini. Serong. Nah, sekarang kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ha. Ya, sekarang gerakan selanjutnya yaitu kaki kanan kalian diserongkan ke belakang seperti ini ya. 1, 2, 3. Ha. Iya, kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Ha. Ya, pintar anak ibu. Baiklah, sekarang kita sudah di gerakan terakhir dan sudah selesai dalam melaksanakan atau mencoba gerakan pola dasar pencaksilat. Nah, untuk anak-anak ibu ada yang sudah bisa? Oke, ada yang bisa, ada yang belum. Nah, supaya kalian lebih mahir dalam pola gerakan dasar pencaksilat ini, kalian melakukan bersama-sama dengan teman kalian. Dan bagi teman-teman yang sudah bisa, bantu teman kalian untuk menyempurnakan pola gerakan pencaksilat ini. Mengerti anak-anak? Baik, oke, silakan dilakukan dari sekarang. Baik, setelah kalian selesai melakukan gerakan pola dasar pencaksilat ini, Ibu harap kalian sudah mengerti dan sudah mahir dalam melakukan atau gerakan dasar ini, melakukan gerakan pola dasar pencaksilat ini. Nah, Ibu ingin kalian maju ke depan untuk mempraktekkan gerakan pola dasar pencaksilat ini. Dimulai dari absen pertama. Silakan untuk absen yang pertama, silakan maju ke depan untuk mempraktekkan pola gerakan dasar pencaksilat ini. Baiklah anak-anak, sudah selesai kan semuanya prakteknya? Sebelum kita masuk ke kelas, Ibu ingin kalian berganti pakaian dulu. Dan sebelum berganti pakaian, kita melakukan pendinginan terlebih dahulu. Dimulai dari sekarang. Oke, sebelahnya lagi. Baiklah, setelah melakukan pendinginan, Ibu ingin kalian masuk ke kelas dan segera berganti pakaian. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu. Sebenarnya sudah hafal kan gerakan pola dasar pencaksilat ini? Oke, untuk melatih kalian supaya lebih mahir dan hafal pola gerakan dasar pencaksilat ini, kalian boleh melakukan ini di rumah kalian atau bersama teman-teman kalian. Dan setelah kalian masuk ke kelas, setelah berganti pakaian, Ibu ingin kalian mengamati tabel atau gambar hijau, gambar bulat hijau di buku kalian. Oke, mengerti anak-anak? Oke, sekarang boleh untuk berganti pakaian. Baiklah, semuanya sudah masuk kelas kan? Iya, sekarang Ibu ingin kalian mengamati lingkaran berwarna hijau di buku paket kalian masing-masing. Itu adalah keseluruhan dari gerakan pola dasar pencaksilat. Nah, di situ kalian bisa mempelajarinya di rumah. Jadi kalian lebih bisa lebih mahir dan lebih hebat dalam gerakan pola dasar pencaksilatnya. Mengerti anak-anak?
tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sekarang lihat di buku paket kalian masing-masing dan lihat teks cerita dari semut dan belalang. Sudah ketemu? Oke, setelah kalian kemarin membaca teks tentang pentingnya bekerja, sekarang kalian membaca teks cerita tentang semut dan belalang. Sekarang ibu mengasih waktu kalian 15 menit dari sekarang untuk membaca teks cerita semut dan belalang di dalam hati, mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai semuanya membaca teks cerita semut dan belalang. Baiklah, sekarang ibu ingin kalian menutup buku kalian dan mendengarkan. Ibu akan menceritakan ringkasnya dari teks cerita semut dan belalang ini. Dengarkan dan simak betul-betul karena nanti ada pertanyaan games dari teks cerita semut dan belalang ini. Baiklah, teks tersebut menjelaskan atau menceritakan tentang semut dan belalang. Nah, di suatu hutan hiduplah seekor semut yang giat bekerja keras dalam mengumpulkan makanannya, dan si semut ini tetap bekerja keras dan giat dalam mengumpulkan makanannya ke lumbung rumahnya. Nah, si semut ini karena dia pekerja keras, dia tak henti-hentinya bekerja untuk mengumpulkan makanan ke rumahnya. Dia pun terik matahari dan dia tetap mengumpulkan makanan ke rumahnya. Dan suatu ketika si semut ini bertemu dengan seekor belalang yang lagi berjemur dan bermalas-malasan. Nah, karena si semut dan belalang ini bertemu, jadi si belalang bertanya kepada si semut, "Hai Mut, kamu sedang apa?" Dan si semut menjawab, dia sedang mengumpulkan makanan untuk ke rumahnya, mempersiapkan akhir musim dingin ini. Dan si belalang menjawab, "Untuk apa kamu mempersiapkan makanan di akhir musim dingin ini? Karena akhir musim dingin masih lama dan bagus kita untuk bermalas-malasan saja," kata si belalang bilang. Si semut tidak memperdulikan perkataan si belalang. Si semut tetap giat dan bekerja keras untuk mengumpulkan makanannya ke rumah. Dan di saat semut masih giat-giatnya bekerja untuk mengumpulkan makanan, si belalang tetap bermalas-malasan. Dan akhirnya musim dingin pun tiba. Semut dengan nyaman di dalam rumahnya menikmati makanan yang telah dia siapkan di lemarinya. Dan si belalang pun termenung, terdiam di dalam rumahnya karena tidak ada makanan yang ia siapkan untuk akhir musim dingin. Dan si belalang pun hampir mati karena tidak ada makanan di dalam rumahnya. Dan si semut pun datang ke rumahnya belalang untuk memberikan makanan. Hingga dari itu, oleh karena itu, setelah kejadian akhir musim dingin itu, belalang dengan giatnya mencari makanan untuk menyimpannya di dalam rumah dengan semut. Oke lah, selesai sudah cerita tentang semut dan belalang. Sekarang ibu ingin memberikan kalian games. Oke? Baiklah, sekarang ibu ingin kalian membentuk 5 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang ya, dimulai dari sekarang. Oke, baiklah, sekarang ibu ingin memberitahu kalian bagaimana cara memainkan game semut dan belalang. Nah, kalian tadi kan sudah membaca teks cerita dari semut dan belalang, dan ibu juga sudah menceritakan secara ringkas dari teks cerita semut dan belalang. Sekarang ibu ingin kalian memainkan games ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersembunyi di kertas ini. Oke. Nah, karena ibu sudah membentuk kalian kelompok dengan satu kelompok 4 sampai 5 orang dan ada 5 kelompok, dan di sini ibu ingin memberitahukan bagaimana cara bermainnya. Yaitu ibu sudah membuat telur nomor. Nah, di telur ini ada angka kelompok kalian. Jadi nanti kita akan bernyanyi. Setelah selesai bernyanyi, ibu akan mengambil telur yang ada di dalam keranjang ini, dan jika telur yang ibu ambil ini menunjukkan angka 2 seperti ini, berarti kelompok 2 harus menjawab pertanyaan yang tersembunyi ini. Mengerti anak-anak? Baiklah,
Baiklah, sebelum kita memulai permainannya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang gambar-gambar yang ada di depan ini. Ini adalah gambar ilustrasi cerita tentang semut dan belalang. Di sini Ibu ingin mencontohkan satu, yaitu gambar semut dan belalang. Di sini belalang lagi berjemur bermalas-malasan, sedangkan si semut sedang bekerja keras untuk mencari makanan disimpan di dalam rumahnya. Baiklah, kalian bisa lihat di sini gambar-gambar ilustrasi dari cerita, teks, semut, dan belalang. Baiklah, kita akan memainkan permainan semut dan belalang, yaitu dengan menyanyikan satu lagu, lalu kita akan mengambil telur nomor ini. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya, yaitu menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Mulai dari sekarang. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dot, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Baik, telur nomor siapa ya yang diambil? Oke, kelompok 5 silakan menjawab pertanyaan tersembunyi ini. Kita ambil dari yang ini ya. Oke, sekarang kita baca bersama-sama ya. Pertanyaannya, siapakah tokoh yang memiliki sikap bekerja keras? Nah, pasti sudah tahu kan? Silakan untuk kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, apa jawabannya? Oke, pintar, yaitu semut. Tokoh yang memiliki sikap bekerja keras. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Nah, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bali-bali. Mangga lepok, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cencuruban, bengkok dimakan api. Apinya cencuruban. Oke, kita ambil yang mana ya? Oke, untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 kita akan mengambil pertanyaannya dulu. Baiklah, kita ambil sama-sama ya. Pertanyaan untuk kelompok 1. Siapakah yang memiliki sikap bermalas-malasan? Hayo, siapa? Untuk kelompok 1 silakan dijawab. Oke, pintar, yaitu belalang. Pastinya belalang ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding. Untuk pertanyaan selanjutnya, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, ini untuk kelompok 4. Nah, kelompok 4 silakan menjawab pertanyaannya ya. Oke, kita ambil dulu pertanyaannya dan kita baca bersama-sama. Nah, ini untuk pertanyaan dari kelompok 4. Baiklah, bacakan ya. Berada di musim apakah saat belalang hampir mati kelaparan? Ayo, untuk kelompok 4 silakan dijawab. Di musim apakah di saat belalang hampir mati kelaparan? Oke, pintar, yaitu di saat musim dingin. Baiklah. Oke, untuk 2 pertanyaan lagi, kita akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Mulai dari sekarang. Cik Cik Periuk bilang, sumbing dari Jawa datang nek kecibo bawa kepiting 2 ekor. Cik Cik Periuk bilang,
sumping dari Jawa datang naik ke Cibo bawa kepiting 2 ekor. Cak bur dalam bilang ngak pica hidung gigi rongga. Sampai kita wado di Pancung Raja Tunggal. Hey, oke itu nomor berapa ya? Selanjutnya, oke itu telur nomor 3. Baiklah, untuk telur nomor 3 pertanyaannya yaitu kita baca bersama-sama. Untuk pertanyaan nomor 3. Di manakah latar tempat cerita tersebut? Untuk kelompok 3, jawab dari sekarang. Di manakah latar tempat cerita tersebut? Oke, pintar, yaitu di tengah hutan atau di sebuah hutan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir, kalian pasti sudah menebak kelompok siapa yang belum menjawab. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, untuk pertanyaan terakhir yaitu kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 kita akan menjawab pertanyaan yaitu kita sama-sama ya. Ini nggak mungkin tidak tahu dari pertanyaan ini. Oke, apa judul cerita tersebut? Yaitu judul cerita tersebut, ayo kelompok 2. Baik, yaitu Semut dan Belalang. Hore, semuanya sudah terjawabkan ya. Baiklah, setelah kita memainkan game Semut dan Belalang, senang tidak? Oke, baiklah kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, setelah kita memainkan game Semut dan Belalang, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya dari teks cerita Semut dan Belalang? Oke, setelah kalian memainkan games, jadi kalian silakan buka buku kalian dan kalian lihat di bawah dari cerita teks Belalang dan Semut atau Semut dan Belalang. Oke, sudah dilihat? Baiklah, ibu ingin kalian menjawabkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket kalian. Mengerti anak-anak? Baiklah, sekarang silakan kerjakan pertanyaan dari apa pendapat kalian tentang sikap semut dan belalang. Silakan dikerjakan dari sekarang dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah kalian mengerjakan pertanyaan tersebut, kalian menukarkan jawaban kalian ke teman samping kelompok kalian. Mengerti anak-anak? Sudah selesai semuanya anak-anak mengerjakannya soal? Oke, sekarang kita akan membahasnya secara bersama-sama. Sebelum itu, tukarkan dulu jawaban kalian ke teman samping kelompok kalian. Oke? Baik. Jawab pertanyaan pertama yaitu apa pendapat kalian tentang sikap tokoh semut? Oke, ada lagi? Baik. Nah, disempurnakan jawaban kalian yaitu pendapat dari sikap tokoh si semut ini, yaitu si semut ini mempunyai sikap yang bekerja keras, giat dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kita harus mencontohkan si sikap semut ini, yaitu bekerja keras dalam melakukan sesuatu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pendapat kalian tentang sikap belalang. Oke, sikap belalang ini tidak boleh dicontoh ya anak-anak, karena sikap belalang ini suka bermalas-malasan sehingga menyebabkan kesusahannya di dirinya. Oke, jadi kalian jangan sampai mempunyai sikap bermalas-malasan karena tahu akibatnya menyesal di kemudian. Oke, pertanyaannya yaitu sikap apa yang perlu aku contoh atau saya contoh, yaitu sikap apa dari tokoh siapa?
apa? Oke, yang pastinya yaitu dari tokoh si semut. Kita harus mencontoh sikap semut yang bekerja keras giat dalam mengerjakan sesuatu sehingga kita akan menuai hasilnya. Oke, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi ibu harap anak-anak ibu harus mempunyai sikap si semut, itu apa? Oke, bekerja keras dan giat. Baiklah, sekarang jawaban kalian kumpulkan ke depan, kumpulkan ke ibu. Dan setelah kita mempelajari materi ini, ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Sekarang ibu ingin melanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, sebelum ke materi selanjutnya, ibu ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaannya yaitu, siapakah yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ayo, siapa? Baiklah, yaitu orang pencinta lingkungan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah anak-anak, sekarang ibu ingin menampilkan contoh-contoh sumber daya alam di lingkungan sekitar. Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat contoh-contoh sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah, nah ibu ingin kalian melihat tabel yang ada di buku kalian. Sudah lihat semuanya? Oke, sekarang ibu ingin kalian mengisi tabel tersebut, yaitu dengan merencanakan kegiatan dalam menjaga sumber daya alam di lingkungan sekolah kita. Dan kalian bisa mengambil contoh dari yang ibu sudah tampilkan tadi, minimal 2 contoh dengan 3 kegiatan. Mengerti anak-anak? Oke, jika ada yang bingung atau belum mengerti, silakan tanya ke ibu ya. Baiklah anak-anak, sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah selesai mengisi tabelnya? Baiklah, sekarang diskusikan jawaban kalian ke teman kelompok kalian tadi. Dimulai dari sekarang. Baiklah, sudah selesai anak-anak diskusinya? Oke, sekarang ibu ingin kalian merencanakan kegiatan yang ingin kalian lakukan dari yang kalian rancang tadi kegiatannya. Oke, mengerti? Jika ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan ke ibu ya, jangan malu untuk bertanya. Baiklah anak-anak, sudah kalian pilih rencana apa yang ingin kalian lakukan? Oke, sekarang ibu ingin kalian menulis laporan yang ingin kalian rencanakan kegiatannya di buku kalian dengan memilih 2 sumber daya alam yang ingin kalian jaga. Dan di laporan itu kalian harus menulis apa alat yang diperlukan dalam menjaga kegiatan rencana sumber daya alam kalian. Mengerti anak-anak? Oke, jika ada yang tidak mengerti silakan tanya ke ibu. Baiklah anak-anak, ibu ingin memberikan kalian poin-poin yang harus ada di laporan kalian. Yaitu yang pertama adalah, apa alasan kalian untuk mengambil 2 sumber daya alam ini untuk kalian jaga? Alasannya apa? Kedua, itu kalian harus mencantumkan atau menulisnya secara detail dan lengkap dari kegiatan kalian dalam menjaga sumber daya alam tersebut. Misalnya di hari pertama, nah apa hasilnya dari kegiatan yang kalian lakukan? Oke, terus kalian tulis juga alat apa yang diperlukan dalam menjaga kegiatan tersebut. Terus kalian juga tulis dampak apa setelah kalian menjaga sumber daya alam tersebut. Dan yang terakhir, ibu ingin kalian tahu tindak lanjut apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga sumber daya alam ini agar terjaga dalam jangka waktu yang panjang. Mengerti anak-anak? Oke, jika tidak ada yang mengerti, jika masih belum mengerti, silakan tanyakan ke ibu. Baiklah anak-anak, sudah di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaannya pada hari ini pembelajarannya? Mudah atau sulit? Senang
atau sedih? Apa yang disukai dari pembelajaran hari ini? Oke, baiklah. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini. Oke, tidak ada yang ditanyakan ya. Semuanya senang dalam pembelajaran hari ini, mudah dalam pembelajaran hari ini. Baiklah. Sekarang Ibu ingin memberitahu kalian, jika kalian belum selesai menuliskan laporannya pada hari ini, silakan kerjakan di rumah dengan dibantu orang tua kalian. Dan jika ingin melanjutkan pola gerakan dasar dari pencaksilat, boleh juga dilakukan bersama orang tua kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Itu yang pertama, apa itu warisan budaya? Oke, warisan budaya apa yang terkenal di Indonesia hingga ke mancanegara? Ya, batik. Terus, warisan budaya apa yang terkenal juga di bidang olahraga? Oke, itu pencak silat. Terus, sikap apa yang patut dicontoh dari cerita Semut dan Belalang? Itu sikap si semut yang bekerja keras. Sikap apa yang tidak patut dicontoh dari cerita Semut dan Belalang? Itu sikap belalang yang bermalas-malasan. Dan siapa yang menjaga lingkungan agar tetap terlindungi? Itu pencipta lingkungan. Baiklah, sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini? Ya, tidak ada yang ditanyakan. Nah, sekarang buku-bukunya simpan di dalam tas. Sudah selesai anak? Oke, sekarang kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Mari berdoa. Baiklah anak-anak, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Langsung pulang ke rumah dan hati-hati di jalan. Dan sebelum kita pulang, lebih baiknya kita membaca